Selamat pagi. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu murid di SMA Negeri 1 Kayan Hilir. Yang pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anciliansi, kelas B5, Prodi Pendidikan Komputer. Yang selanjutnya untuk yang diwawancara untuk memperkenalkan diri, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Kristina Yorpajanitsa, kelas 11 asal sekolah SMA Negeri 1 Kayan. Baik, di sini kita akan melanjutkan pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar menurut saya adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman atau perilaku baru melalui pengalaman, studi atau instruksi. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kebiasaan belajar atau cara belajar. Yang pertama itu membuat jadwal pelajaran yang teratur. Yang kedua membuat lingkungan belajar yang tenang atau nyaman. Yang ketiga membuat catatan atau ringkasan materi yang dipelajari. Yang keempat mengajukan pertanyaan. Yang kelima mengatur waktu istirahat atau memperbarui pikiran. Untuk pertanyaan yang ketiga, pelajaran yang disukai dan berikan alasannya. Pelajaran yang disukai saya yaitu bahasa Indonesia. Alasannya konten kebudayaan, pengembangan keterampilan menulis, apresiasi terhadap sastra. Ini alasan saya, tetapi setiap individu mungkin memiliki alasan tersendiri. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu harapan untuk pelajaran tersebut. Pelajaran bahasa Indonesia yang efektif akan mencakup pemahaman tentang tata bahasa, kosakata, kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Alasan ini memberikan fondasi yang kokoh atau berkomunikasi dengan lancar, jelas, dan baik. Untuk pertanyaan yang kelima, pelajaran yang tidak disukai dan berikan alasannya. Pelajaran yang tidak disukai saya yaitu matematika. Alasannya kesulitan memahami konsep materi, kurang minat atau tidak menyukai, pengalaman negatif sebelumnya kesulitan memahami materi pelajaran, kecemasan atau ketakutan. Untuk pertanyaan yang keenam, harapan untuk pembelajaran tersebut. Harapannya adalah memahami konsep matematika secara mendalam yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Untuk pertanyaan yang ketujuh, kendala dalam belajar serta bagaimana cara kita mengatasinya. Salah satu kendala dalam belajar memahami struktur tata bahasa yang kompleks dan perbedaan antara kata benda, kerja, dan sifat. Untuk pertanyaan yang kedelapan, yaitu role model atau teladan dalam belajar. Ceritakan dan pengaruh apa saja yang diberikan kepada subjek yang akan diwawancarai pada saat hari ini. Cerita tentang teladan dalam belajar bisa memberikan inspirasi dan motivasi. Contoh, menceritakan kisah seseorang yang merasa mengatasi kesulitan dalam belajar. Untuk kesimpulannya, saya sendiri akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulan belajar menurut saya dari wawancara tentang belajar bahasa Indonesia adalah pentingnya konsisten, tekad, dan semangat dalam menghadapi tantangan belajar. Yaitu meskipun ada kesulitan dalam rintangan, dengan usaha yang gigih, dukungan yang tepat, seseorang dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mempelajari bahasa Indonesia ataupun bahasa apapun. Hal ini menunjukkan bahwa belajar adalah pelajaran yang terus-menerus dan bahwa setiap langkah kecil menuju kemajuan yang berharga. Mungkin pengertian belajar yang dapat saya simpulkan, belajar itu sangat penting buat kita seorang pembelajar. Belajar itu mungkin proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan atau keterampilan, pemahaman, dan perilaku kita.
melalui pengalaman studi atau instruksinya. Mungkin kesimpulan dari saya sekian dan terima kasih.